Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa dari PGMI Unit 2 semester 6. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai musik. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan yaitu akan coba menjelaskan apa itu seni musik, sejarah musik, fungsi seni musik, unsur seni musik, serta jenis-jenis seni musik. Nah, sebelumnya saya akan coba menjelaskan apa itu seni. Nah, jadi seni ini adalah sebuah kata yang dimana semua orang dipastikan mengenalnya. Nah, jadi konon kata seni ini berasal dari kata sani yang artinya jiwa yang luhur serta ketulusan jiwa. Nah, dalam bahasa Inggris, seni ini lebih dikenal dengan kata atau istilah ART ataupun artifisial, yaitu dimana artinya adalah suatu barang atau karya seni dari suatu kegiatan. Nah, banyak pendapat mengenai seni. Yang pertama itu ada 3 pendapat mengenai seni. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Indonesia. Nah, menurut Ensiklopedia Indonesia ini, seni adalah suatu penciptaan benda atau segala hal karena keindahan bentuknya, sehingga orang senang untuk melihat ataupun mendengarkannya. Nah, yang kedua itu menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengutarakan bahwasannya seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh gagasan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga, seni menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita ini, seni adalah indah. Nah, menurut dia, seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Jadi, seni ini dia merupakan sesuatu yang bersifat indah dan dia dapat menggerakkan jiwa perasaan orang lain yang mendengarkan seni tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu musik. Nah, musik ini merupakan salah satu media ungkapan kesenian. Nah, musik ini dia mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Nah, di dalam musik itu sendiri dia terkandung yang namanya nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya. Nah, baik dalam bentuk formal maupun informal. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu sendiri adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara yang diutarakan, kombinasi nada dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan. Nada atau suara itu disusun sedemikian rupa sehingga mengandung yang namanya irama, lagu, dan keharmonisan terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Nah, jadi musik ini dia merupakan seni manusia yang paling tertua. Bahkan bisa dikatakan tidak ada sejarah peradaban manusia yang tidak dilalui tanpa adanya musik, termasuk sejarah peradaban Melayu. Nah, dalam peradaban Melayu ini, seni musik terbagi menjadi seni musik vokal, instrumen, dan gabungan keduanya. Nah, jadi setelah saya menjelaskan tentang seni dan musik, jadi seni musik itu sendiri adalah merupakan suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai media atau sarana untuk mengungkapkan suatu ekspresi pembuatnya. Jadi musik itu dia merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan ekspresi si pembuat musik itu sendiri. Misalnya dalam menciptakan musik, misalnya orang membuat musik, berarti orang itu mengungkapkan perasaannya di dalam musik itu sendiri. Nah, sedangkan musik itu sendiri adalah sebuah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa yang mengandung yang namanya irama, lagu, keharmonisan, terutama pada suara yang dihasilkan dengan alat-alat yang bisa menghasilkan suara. Jadi, akan lebih indah jika orang menciptakan musik itu menggunakan bantuan alat-alat yang bisa menghasilkan suara yang merdu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah seni musik. Nah, seni musik ini bisa kita katakan sudah ada sejak manusia pertama kali hadir di bumi ini. Nah, jadi berkembangan seni musik ini dia sangat pesat dikarenakan banyaknya penemuan-penemuan baru terutama di bidang kebudayaan. Jadi, sejarah seni musik ini dia dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama itu ada zaman prasejarah, yang kedua itu ada zaman abad pertengahan, yang ketiga itu ada zaman barok dan rokoko, yang keempat itu ada zaman klasik, yang kelima itu ada zaman romantik, dan yang keenam zaman modern yang saat ini sedang kita jalani. Nah, jadi yang pertama itu musik zaman prasejarah. Musik zaman prasejarah ini dia sendiri sudah dikenal sejak kehadiran manusia Homo sapiens, yaitu sekitar 180.000 atau 100.000 tahun yang lalu. Nah, kita tidak ada yang tahu siapa pertama kali yang mengenal seni musik itu sendiri, tetapi ditemukan alat yang bernama flute yang terbuat dari tulang paha beruang. Nah, itu diduga dibuat 4.000 tahun yang lalu. Nah, dia merupakan penemuan alat seni musik yang terbuat dari tulang paha beruang. Nah, untuk lebih banyak mengenai penemuan seni musik pada zaman prasejarah ini, banyak kita ditemukan di Cina. Banyak alat-alat musik yang sudah dibuat dari sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Nah, contohnya itu prasasti yang berisi lagu Hong Lian yang bertanggal 1440 sebelum Masehi, dan dia merupakan salah satu bukti notasi musik tertua yang pernah dicatat dalam sejarah seni musik. Nah, yang kedua itu ada seni musik pada abad pertengahan. Nah, seni musik pada abad pertengahan ini yaitu dia sudah ada pada 476 sampai 1572 Masehi. Nah, seni musik ini dia banyak digunakan pada abad pertengahan ini. Seni musik ini banyak digunakan untuk acara-acara gereja. Namun, setelah adanya banyak penemuan, jadi fungsi musik ini juga berkembang tidak hanya untuk kepentingan agama. Tapi pada zaman Renaissance ini, yaitu pada 1500 sampai 1600, muncul musik percintaan dan keperwiraan. Nah, jadi pada zaman ini musik gereja itu dia mengalami pada zaman abad pertengahan ini musik gereja itu dia mengalami yang namanya kemunduran. Nah, pada abad pertengahan ini juga dia ditemukan yang namanya alat musik piano dan alat musik organ. Nah, ditemukan pada zaman abad pertengahan ini. Nah, pada zaman abad pertengahan ini hidup beberapa komposer terkenal yang bernama Leonin Fretin dan Guillaume de Marchand. Nah, jadi ada 3 komposer yang hidup pada zaman abad pertengahan itu. Nah, yang ketiga itu ada zaman barok dan rokoko. Pada zaman ini musik itu semakin marak-maraknya. Namun, pada musik barok ini, penggunaannya dia dilakukan secara spontan, sedangkan pada zaman musik rokoko ini, penggunaannya itu dicatat dan diatur. Nah, tokoh seni musik yang terkenal pada zaman ini dia bernama Johann Sebastian Bach. Dia terkenal sebagai pencipta lagu musik koral untuk khotbah gereja dan pencipta lagu instrumental. Nah, yang keempat ada musik zaman klasik. Nah, musik zaman klasik ini dia di mana penggunaan dinamika menjadi sangat lembut. Jadi penggunaan dinamika pada musik itu dia sangat lembut. Perubahan temponya semakin cepat dan semakin lembut, dan pemakaian ornamentiknya itu dibatasi. Nah, komposer yang terkenal pada zaman ini itu yang pertama itu ada dari Johann Christian Bach, itu terkenal. Nah, Joseph Haydn dan banyak komposer lainnya.
Nah, yang kelima itu ada musik pada zaman romantik. Musik pada zaman romantik ini dia sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Nah, di mana pada zaman ini musik itu mulai digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, jadi penggunaan dinamika dan tempo itu banyak digunakan pada zaman romantik ini. Nah, di zaman romantik ini juga ditemukan opera dan balet yang berkenal. Kesenian opera dan balet itu dia terkenal pada zaman romantik ini. Dan komposer yang terkenal itu salah satunya adalah Ludwig van Beethoven dan Franz Schubert. Nah, pada akhir zaman romantik ini, orkestra itu berkembang sangat dramatis dan jadi pada akhir zaman musik romantik ini dia jadi kesenian orkestra itu berkembang sangat dramatis dan menjadi budaya kaum urban. Dan jadi apa itu kaum urban? Kaum urban itu adalah makhluk sosial yang hidupnya itu memerlukan orang lain. Nah, di zaman romantik ini juga dia terkenal kebudayaan atau teater musik yang baru seperti opera, musik komedi. Nah, musik komedi ini juga dia sudah ada pada zaman romantik. Nah, selanjutnya musik pada zaman modern. Musik pada zaman modern ini dia sudah ada pada abad ke-20 yang kita rasakan ini. Kita kan hidup di abad ke-20. Nah, di abad ke-20 ini sudah ada yang namanya radio. Radio itu digunakan untuk mendengarkan musik, dan jadi kalau misalnya yang nggak ada televisi bisa menggunakan radio untuk mendengarkan musik. Nah, pada zaman modern ini musik itu lebih berfokus pada ritme, gaya, dan suaranya. Jadi dia lebih berfokus pada 3 tadi, ritme, gaya, dan suara. Nah, pada zaman modern ini musik itu sudah tidak lagi mengakui adanya peraturan dan hukum dalam membuat musik. Nah, jadi pada penemuan rekaman suara dan alat-alat untuk mengedit musik pada zaman modern ini kan sudah banyak. Jadi dia membuat sehingga memberikan genre baru pada musik klasik. Dengan demikian pada zaman modern ini seperti yang kita rasakan, orang semakin bebas untuk mengungkapkan ekspresinya lewat musik. Jadi semua orang bisa membuat musik, kita saja bisa mengungkapkan perasaan kita melalui musik. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan fungsi dari seni musik itu tersendiri. Jadi fungsi seni musik itu sendiri dia ada 5. Yang pertama itu musik sebagai sarana ekspresi diri. Jadi fungsi yang pertama itu ada fungsi seni musik sebagai sarana ekspresi diri. Nah, di mana musik ini bisa dijadikan sebagai sarana ekspresi diri karena seniman musik akan lebih mudah berekspresi ataupun mengungkapkan sebuah perasaannya itu lewat musik, sehingga orang pun lebih mudah untuk memahaminya. Jadi musik ini bisa dijadikan sebagai sarana ekspresi diri. Nah, yang kedua itu sebagai sarana hiburan. Nah, musik juga dapat dikatakan sebagai sarana hiburan karena musik ini ya sangat menghibur jika dimainkan. Nah, contohnya kita kalau misalnya kita bosan ataupun kita dalam sedih atau apa, kalau kita ngidupin musik yang kita suka pasti kita merasa happy kembali. Jadi apabila pun ada konser atau apa, kita kan merasa happy dengan adanya musik itu sebagai sarana hiburan, jadi bisa mengembalikan mood kita kembali. Nah, yang ketiga itu adalah musik sebagai sarana upacara. Nah, musik di Indonesia ini pasti kan selalu berkaitan erat dengan yang namanya sebuah upacara seperti perkawinan, kelahiran, kematian, serta upacara keagamaan dan kenegaraan pasti menggunakan musik. Contohnya saja pada upacara keagamaan orang Kristen. Nah, orang Kristen pasti dia menggunakan musik untuk acara keagamaannya. Contohnya orang mati, dia juga pasti menggunakan musik. Habis itu pun sekarang kalau kelahiran ya pasti ada dilakukan entah kegiatan manggil keyboard atau apa, sering sekarang kan
Habis itu pun kalau acara kenegaraan contohnya tuh acara 17-an pasti ada penyanyi-penyanyi ataupun kalau kita bilang pokoknya ada uh, musik di acara kenegaraan tersebut. Jadi musik ini bukan hal yang aneh lagi di kehidupan kita. Jadi musik ini udah kayak kawan hidup kita lah kayak gitu. Jadi selanjutnya keempat itu musik ini sebagai sarana tari. Nah, musik juga berfungsi sebagai sarana pengiring tari, seni tari, karena selalu cocok bila dihubungkan dengan tarian. Keduanya saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita nari tanpa ada musik kan kita kurang bisa mengekspresikan, kita kurang semangat untuk nari kayak gitu. Misalkan ada musiknya cuma joget-joget kayak gitu aja, kita kan nggak sore kayak gitu, jadi kurang bergairah narinya, kurang ada semangatnya kayak gitu. Tapi kalau bisa ada panggil musik kan kita lebih semangat lagi dalam menari gitu. Nah, selanjutnya itu adalah musik sebagai sarana pendidikan. Nah, jadi musik juga bisa digunakan sebagai media pendidikan. Musik digunakan sebagai suatu proses pembelajaran di sekolah. Nah, musik ini diciptakan untuk menciptakan rasa cinta tanah air kepada siswi-siswinya melalui lagu perjuangan. Contohnya seperti lagu 17 Agustus. Kan itu merupakan lagu perjuangan Indonesia untuk kemerdekaannya. Itu kan merupakan salah satu sebagai sarana pendidikan. Dan sekarang juga banyak sekolah-sekolah musik di Indonesia. Jadi makanya itu musik itu bisa digunakan sebagai sarana pendidikan. Karena agar siswanya itu lebih ingat tentang perjuangan-perjuangan para penjajah untuk memerdekakan negaranya. Nah, jadi ada 5 tadi fungsi seni musik. Yang pertama itu adalah musik sebagai sarana ekspresi diri. Yang kedua adalah musik sebagai sarana hiburan. Yang ketiga adalah musik sebagai sarana upacara. Dan yang keempat adalah musik sebagai sarana tari. Yang kelima adalah musik sebagai sarana pendidikan. Adapun unsur-unsur seni musik. Nah, jadi adapun selain sejarah seni musik, selain fungsi seni musik, ada juga yang namanya unsur-unsur seni musik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya melodi. Ini nggak lengkap kalau misalnya musik itu nggak ada melodi. Jadi melodi ini merupakan suatu tingkatan tinggi, rendah nada, dan panjang pendeknya nada dalam suatu musik. Di melodi ini merupakan tinggi, rendah, atau panjang pendeknya nada dalam seni musik. Nah, dalam sebuah musik, melodi terdengar seperti nada yang seolah bergerak untuk menuju puncak dan lalu kembali ke kondisi sebelumnya. Misalnya pertama nyanyinya itu dengan nada yang rendah, habis itu tiba-tiba dia ngebas, nada tinggi. Nah, itu namanya melodi. Nah, sebenarnya itu ritme. Apa itu ritme? Ritme itu adalah suatu rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dari seni musik. Ritme ini berbentuk dari sekelompok bunyi dan dia panjang pendeknya dalam waktu yang bermacam-macam, dan akan membentuk yang namanya pola dan bergerak menurut pulsa dalam setiap ayunan birama. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya harmoni. Harmoni ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas dan membicarakan mengenai tentang keindahan komposisi musik. Nah, jadi harmoni merupakan bagian yang melibatkan nada dan kunci yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi harmoni ini dia adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai bidang musik yang membahas tentang keindahan komposisi musik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya dinamik. Apa itu dinamik? Dinamik itu adalah tingkatan keras atau lembutnya cara memainkan musik. Keras dan lembut ini dia diperlukan agar musik tidak terdengar monoton ataupun datar. Jadi fungsi dari dinamik ini adalah agar musik itu tidak terdengar monoton dan datar, sehingga orang tidak boring untuk mendengarkannya. Jadi kalau misalnya ada tingkatan keras dan lembutnya itu orang kan
lebih semangat dalam mendengarkan musik itu. Nah, selanjutnya ada tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah suatu urutan dari suatu nada yang disusun seperti tangga nada. Tangga nada ini dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan pentatonik. Nah, tangga nada diatonik ini adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada yang berdasarkan interval yang telah ditentukan. Nah, sedangkan pengertian tangga nada secara pentatonis ini, ya, ini suatu nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Nah, jadi ada beberapa unsur seni musik. Yang pertama tadi ada melodi, yang kedua tadi ada ritme, yang ketiga tadi ada harmoni, yang keempat ada dinamik, dan yang terakhir ada tangga nada. Jadi ada 5 unsur seni musik. Selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis seni musik. Jadi ada berbagai macam seni musik. Yang pertama itu adalah musik klasik. Nah, jadi jenis musik klasik ini adalah musik ini dia hanya menggunakan peralatan musik saja tanpa adanya penambahan nada dan suara dari seseorang. Jadi musik klasik ini dia hanya menggunakan alatnya saja dia menghasilkan suara, tapi dia tidak menggunakan penambahan dari suara seseorang. Jadi dia tanpa suara, maksudnya cuman alat musik aja, nggak pakai penyanyinya kayak gitu. Nah, biasanya alunan musik ini dia sangat lembut dan sampai bisa menyentuh hati perasaan orang lain. Nah, biasanya tuh dia seperti acara-acara keagamaan, biasanya dia cuma menggunakan alat musik sehingga orang lebih mudah meresapi, sehingga banyak orang yang menyentuh perasaannya, sehingga suasananya itu lebih nikmat kayak gitu. Jadi selanjutnya itu biasanya upacara adat itu menggunakan musik-musik klasik. Selanjutnya itu ada musik rakyat ataupun musik tradisional. Musik rakyat atau musik tradisional ini adalah tidak akan berkembang dengan berjalannya waktu, karena dalam memainkan musik ini seseorang pemusik harus mengikuti pakem yang sudah ada sejak nenek moyang mereka menciptakannya. Misalnya gending, aku, jedor kayak gitu. Itu kan merupakan musik tradisional. Jadi sudah ada ketentuannya dalam memainkan musik tradisional tersebut. Tapi kalau angklung sekarang sudah bisa dikombinasikan dengan alat musik lainnya, sehingga dia bisa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu, misalnya lagu daerah. Biasanya musik angklung ini digunakan untuk lagu daerah, tapi sekarang untuk lagu-lagu lainnya juga bisa yang lebih modern. Selanjutnya musik keagamaan. Nah, musik keagamaan sendiri adalah jenis musik yang merupakan jenis musik religius yang mengandung syair-syair pujian kepada Sang Pencipta. Jadi musik keagamaan ini dia lebih berisi syair-syair kepada Pencipta ataupun menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan ataupun dengan manusia dengan manusia. Jadi dia mengandung hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, serta mengandung pendidikan yang sangat baik bagi perkembangan sosial seseorang. Musik keagamaan, setiap agama memiliki musik keagamaannya masing-masing. Kalau misalnya musik keagamaan untuk agama Islam, biasanya dia lagu-lagu kasyidah, lagu-lagu tentang Nabi kayak gitu. Kalau Kristen pasti lagu tentang kerohanian. Nah, dalam musik ini juga dibagi lagi menjadi beberapa aliran musik. Contohnya yang pertama adalah musik gambus. Musik gambus ini adalah musik petik yang seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Jadi petik cara mainkannya. Terus itu musik gambus ini dia paling sedikit dipasangi 3-12 senar. Nah, gambus ini dia musik gambus ini biasanya diiringi dengan gendang. Jadi nggak lengkap kalau misalnya musik gambus itu dimainkan tidak diiringi dengan yang namanya gendang. Gambus sendiri terus tuh sebuah orkes memakai alat musik utama. Berupa gambus dinamakan orkes gambus atau disebut gambus saja. Biasa ada tuh orkes gambus, dan sampai sekarang pun masih ada untuk orkes gambus kayak gitu. Terus itu yang kedua kasidah. Kasidah tadi berisi tentang dia merupakan
nyanyian dengan lirik-lirik pujian-pujian atau dakwah untuk kaum muslimin, untuk kaum Islam seperti yang saya bilang tadi. Dia berisi lagu-lagu keislaman, bernafaskan Islam kayak gitu. Jadi dia mengandung unsur-unsur nasihat ataupun unsur-unsur dakwah di dalamnya sesuai dengan ajaran Islam. Makanya disebut dengan musik qasidah gitu. Terus itu biasanya musik qasidah ini dia pakai rebana bisa juga ya. Habis itu nasyid ini sama juga seperti salah satu seni Islam dan bidang seni suara, biasanya merupakan nyanyian yang bercorak Islam, nasyid. Nah jadi nasyid itu biasanya dia pakai regu kayak gitu. Kalau ibu-ibu marhaban, habis itu ibu nasyid kayak gitu dia beregu, habis itu dia pakai yang namanya tadi rebana, didampingi rebana nyanyi kayak gitu. Terus itu yang keempat ada blues. Blues ini adalah musik blues. Musik blues itu adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre musik yang diciptakan terutama dalam Afrika sama Amerika, yang dimana masyarakatnya itu tinggal di Utara Amerika Serikat pada abad 19. Kalau kita nggak salah dari spiritual, lagu kerja, halus lapangan, teriakan gitu. Jadi musik blues ini tujuannya eksklusif yang dinyanyikan dan dimainkan secara bertahap ataupun secara rata. Blues ini dibagi menjadi beberapa sub genre dimulai dari beberapa negara, dari blues perkotaan gitu. Musik blues ini berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas mantan budak-budak Afrika di Amerika Serikat. Jadi dia merupakan musik yang berisi spiritual dan pujian pada budak yang ada di Amerika Serikat, budak Afrika. Jadi selanjutnya itu jazz, musik jazz. Sering kita dengar ya musik jazz. Musik jazz ini dikatakan sebagai musik jazz biasanya banyak disukai oleh kaum menengah karena musiknya yang lembut tapi kadang-kadang menghentak dan variasi melodi yang sangat bagus. Jadi musik jazz itu dia lembut tapi tiba-tiba dia kayak ngerok gimana, dia nadanya tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah kayak gitu. Jadi kayak bagus sih didengar untuk semangat gitu kan. Habis itu 6 country. Musik country ini adalah jenis musik yang berasal dari Amerika yang termasuk musik lama. Asalnya musik rock. Musik rock ini adalah musik yang disukai anak-anak kalangan muda seperti kita yang masih kuliah ini. Biasanya banyak nih anak-anak kalangan muda yang suka musik rock karena musiknya itu dia menggema keras, cepat, dan sesuai dengan adrenalin anak muda. Jadi kalau anak muda ini dia memang suka kali sama musik rock karena kayak gitu kan. Musik rock itu kan semangat kita, habis itu dia cepat, habis itu dia keras kayak gitu. Jadi dia memang cocok banget untuk anak muda karena sesuai dengan adrenalin anak muda yang masih menggema-gema kayak gitu. Ini musik dangdut. Musik dangdut ini dia adalah musik yang akrab sekali didengar di telinga masyarakat Indonesia. Kalau kita bilang musik dangdut ini adalah musiknya orang Indonesia kayak gitu. Jadi karena asal musik ini juga diproduksi oleh negeri kita. Nah, jadi musik ini banyak disukai oleh kaum bawah, tetapi juga banyak di kalangan kaum atas. Habis itu biasanya musik ini dia muncul untuk peringatan atau acara-acara di masyarakat seperti selamatan, mantenan, kayak gitu. Sekarang pun musik dangdut ini sudah terkenal di negara-negara lain gitu. Banyak orang yang suka musik dangdut. Di situ musik koploan. Apa sih musik koploan itu? Nah, jadi musik koploan itu yaitu musik dangdut yang berkolaborasi dengan musik rock yang menjadikan musik ini adalah musik gaya baru yang muncul di masyarakat koplo. Dia itu kayak memang musiknya itu berkolaborasi dengan musik rock, jadi dia merupakan musik gaya baru yang ada di masyarakat kita. Terus itu musik keroncong. Musik keroncong ini adalah musik yang sejenis musik Indonesia yang memiliki hubungan historis dengan sejenis musik Portugis. Jadi dia ada hubungannya antara musik Indonesia dengan musik Portugis. Habis itu yang dikenal
sebagai fado. Jadi musik perkusian sebagai fado. Nah, sejarah musik keroncong di Indonesia ini sendiri dapat ditarik hingga akhir abad ke-16. Nah, di saat kekuatan Portugis melemah di Nusantara, keroncong ini kan berasal atau dimainkan oleh para budak dan osis Portugis dari daratan India. Nah, selanjutnya itu, jadi pada sekitar abad ke-19 ini, musik campuran ini sudah populer di banyak Nusantara gitu. Jadi ada beberapa genre musik tadi, yaitu keroncong, musik koploan, dangdut, rock, country, jazz, terus itu ada musik blues, habis itu ada nasir, ada kasidah, ada gambus. Jadi banyak musik jenis-jenis aliran musik. Jadi kalau misalnya dari berbagai macam musik, dari yang musik klasik, musik rakyat, tradisional, serta musik agama tadi, jadi bagi lagi. Jadi ada beberapa aliran dari seni musik itu sendiri gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pengertian seni musik itu sendiri, sejarah seni musik, fungsi seni musik, unsur seni musik, serta jenis-jenis seni musik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.